Kalau Islam itu universal, agama universal, apa kita bisa nawar? Wah, berarti kalau kita jadi orang Jawa bukan Islam dong. Apakah terus Islam itu kembali ke identik atau identitas? Harus Arab. Iya benar, Islam dari Arab. Tapi ketika dia masuk masuk ke Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, berarti Pulau Jawa ini pulau yang hitam, pulau yang suram atau neraka, karena yang dianggap orang adalah Islam yang paling murni dari Arab. Apa begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentu ingat betul bahwa para imigran zaman ini yang menyebut dirinya sebagai atau mengklaim dirinya sebagai dekat Rasulullah, yang sering disapa sehari-hari sebagai Habib, itu juga mengklaim bahwa kalau tidak ada para Habib ini datang ke tanah Jawa, bagaimana orang Jawa ini yang selama ini Islamnya adalah Islam sinkretik, artinya Islam dengan pemahaman atau bercampur dengan aliran-aliran kepercayaan. Mereka kembali lagi mengklaim bahwa sebagai penyelamat orang Islam yang ada di Jawa. Tapi secara ilmiah mereka tidak bisa mengungkapkan apakah benar bahwa Islam yang ada di Jawa ini disimpulkan sebagai Islam sinkretik. Dan kalau kita melihat sejarahnya bahwa Islam sinkretik itu adalah metode bagaimana Belanda memecah belah, dengan istilahnya adalah segregasi rasial. Dan kita juga pasti melihat dan mendengar kelompok Bali selalu mengatakan bahwa yang selalu menyuarakan tentang nasab yang diklaim oleh Balawi ini adalah nasab palsu, itu selalu dikomentari sebagai ini akun rasial, ini akun rasis, dan segala macam. Ya memang, kalau Anda membaca sejarah, betapa kejamnya Belanda itu menciptakan metode untuk memecah belah, khususnya di tanah Jawa, itu adalah segregasi rasial. Coba cari dan bacalah. Nah, kembali kepada tentang para Habaib ini mengklaim sebagai penyelamat orang Jawa dari Islam yang campur aduk dengan aliran kepercayaan dan dimurnikan kembali. Ini loh sebetulnya fokusnya. Mungkin saja mereka tidak bisa menyelami, tidak bisa mempelajari juga bagaimana kultur Jawa yang sebenar-benarnya. Kebudayaannya juga, tradisinya juga yang seperti apa. Ini kan semua direkayasa bahwa Jawa itu suka bakar menyentuh syirik, suka sesaji itu musyrik, dan lain sebagainya kan. Mereka tidak bisa menyelami yang sesungguh-sungguhnya. Karena memang tidak mau belajar. Dan sekarang pertanyaannya, para imigran zaman itu pernah tahu nggak seperti apa sosial kultur yang sebenarnya suku Jawa itu? Ini kalau bicara begini nggak akan selesai. Tapi jadi sumbangsih kita sebagai seorang jangan bicara NKRI ya, jangan bicara. Ini tidak ada kaitan dengan NKRI harga mati, nggak ada. Ini kaitannya dengan kita memang sudah ditakdirkan lahir di Indonesia, ada yang ditakdirkan jadi orang Jawa, ditakdirkan jadi orang Sunda, ditakdirkan orang Batak,
ditakdirkan orang Ambon, orang Flores, orang Kalimantan, orang Papua, ini itu kita udah ditakdirkan. Kita tidak bisa mengelak. Tapi pertanyaannya, kenapa sih orang Jawa itu identik dengan Islam sinkretik? Ini pertanyaannya. Kenapa menjadi identik seperti ini? Dan kenapa orang Ambon juga identik dengan Nasrani? Kemudian Aceh, kenapa identik dengan kalau orang Aceh itu Nasrani jadi aneh? Kemudian orang Batak, kalau ada yang Muslim itu jadi aneh. Kenapa identitas ini melekat sampai hari ini? Dan selalu saja kita selalu skeptis dengan identitas yang dibentuk ini, yang terbentuk ini. Nah, pertanyaannya lagi, siapa yang menciptakan ini? Itu yang harusnya digali, bukan jadi bahan perdebatan. Ya, akhirnya selalu menjadi pemenang. Saya yang lebih baik, saya orang Jawa, saya lebih baik. Ya, nggak bisa begitu. Ini ada yang tertawa terbahak-bahak dengan situasi seperti ini sampai hari ini loh. Ini juga jangan dikaitkan dengan Pilpres. Ini terkait bagaimana kita lahir di Indonesia dengan berbagai macam suku yang itu udah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, inilah strategi kolonial Belanda bagaimana mengacak-acak Indonesia dengan metode segregasi rasial. Jadi orang dikelompok-kelompokkan. Nah, kalau kita bicara di Jawa, di suku Jawa, itu adalah ada kelompok-kelompok yang memang sengaja dibikin seperti itu. Jawa itu terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Islam Abangan. Nah, Islam Abangan inilah yang disebut Islam sinkretik. Kemudian ada Islam Piyayi. Nah, Islam Piyayi ini itu adalah golongan Islam tapi dari golongan darah biru. Kemudian ada santri atau orang santri. Nah, inilah yang disebut Islam yang sebenarnya. Nah, dengan dikelompok-kelompokkan seperti ini, terjadilah baku hantam sampai hari ini. Padahal, kalau Islam itu universal, agama universal, apa kita bisa nawar? Wah, berarti kalau kita jadi orang Jawa bukan Islam dong. Apakah terus Islam itu kembali ke identik atau identitas? Harus Arab. Iya benar, Islam dari Arab. Tapi ketika dia masuk ke Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, berarti Pulau Jawa ini pulau yang hitam, pulau yang suram atau neraka, karena yang dianggap orang adalah Islam yang paling murni dari Arab. Apa begitu? Apalagi datangnya Ba'lawi Yaman Hadramaut ini seolah-olah sebagai pahlawan penyelamat orang Jawa dari Islam yang diisi dari berbagai macam aliran. Begitu. Dan kenapa itu diiyakan gitu loh? Kenapa itu diyakini sebagai kebenaran? Oh ya, berarti saya ini benar Islam Abangan. Enggak dah, saya nggak mau bergaul lagi dengan Islam Piyayi yang dia memang punya struktur yang lebih tinggi. Saya cuma abangan lah. Apalagi santri yang jelas-jelas tiap hari bergelut dengan hadis Al-Quran, dengan ilmu pengetahuan Al-Quran. Wih, saya kan paling hebat. Siapa yang menciptakan seperti ini gitu loh? Harusnya ini yang perlu bagaimana menyatukan kembali dan hajar tuh Islam yang datang sekarang ini cuman teks gitu loh. Syariat doang yang seolah menggugat Islamnya orang Jawa, Islamnya orang Sunda, Islamnya orang Aceh, Islamnya orang Kalimantan, dan lain sebagainya. Itu yang harus dilawan.
Siapa ini? Itu pertanyaannya.